8 alasan mengapa bisnis kuliner menarik saat ini. Yang pertama adalah F&B data. Berdasarkan meningkatnya pendapatan, anggaran belanja konsumsi makanan diperkirakan tumbuh sebesar 7,1% dalam 5 tahun ke depan. Dan diperkirakan akan mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah atau sekitar 78,5 miliar dolar di tahun 2025. Ini datanya ngomong bukan saya ya teman-teman ya. Data ini saya lansir dari Deal Street Asia. GMV Food Delivery diprediksi mencapai angka 14,1 miliar dolar di tahun 2025. Bertumbuh sebesar 21,5% CAGR selama 2020 sampai 2025. Datanya dilansir dari Deal Street Asia juga. Indonesia raised the lion's share of venture funding into Southeast Asia's F&B ecosystem as deal activities pick up momentum during the pandemic, from Deal Street Asia too. Data di atas menunjukkan apa? Menunjukkan satu hal penting saja, bahwa bisnis kuliner itu seksi dan masih banyak sekali potensinya. Yang kedua adalah daily consume. Hal yang menarik dari bisnis kuliner juga adalah ini adalah bisnis harian yang memang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Mulai dari bangun tidur, pagi hari, misalnya ya, kita konsumsinya ada nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur, kupat tahu, dan lain sebagainya. Menjelang siang hari, ada kopi, ada roti, ada snack, dan lain sebagainya. Kemudian ada makan siang, misalnya ada makan padang, warteg, rames, dan lain sebagainya juga. Kemudian ada nongkrong sore, kopi teh, dan lain-lain. Dan tentunya ada makan malam, steak, seafood, nasi goreng, dan lain-lain. Malam harinya nggak kurang juga ada martabak, nasgor, dan lain-lain. Sampai akhirnya tidur kembali. Yang ketiga adalah new habits. Salah satu hal juga nih ya, yang membuat bisnis kuliner menarik adalah perubahan perilaku target market yang ada saat ini. Kalau dulu mungkin bisa dihitung pakai jari ya, kita nongkrong dan menghabiskan uang secara rutin di sebuah kafe, serta mungkin budaya masak di rumah masih cukup banyak. Sekarang mungkin khususnya di perkotaan bahkan ya, budaya ini sudah mulai bergeser loh teman-teman ya, banyak banget bergesernya. Sebagian besar uang kita mungkin habis untuk ngopi secara rutin tiap hari, apalagi kita bisa WFA, work from everywhere. Makanan gak ada di rumah, tinggal GoFood aja. Hal ini tentu saja membuat bisnis kuliner makin besar potensinya. Yang keempat adalah, rise of multi-channel sales. Bisnis kuliner juga menarik banget karena potensi penjualannya sangat luas dan tidak tergantung hanya dari 1-2 channel saja. Perkembangan aplikasi atau apps biasa kita sebut seperti WhatsApp API atau WhatsApp Automation, toko online, dan lain-lain membuat brand bisa menjangkau market yang sangat luas sehingga punya potensi untuk bisa bertumbuh. Saat ini bahkan sektor rumah tangga pun bisa memulai bisnis kuliner dengan sangat mudah dan hemat seperti menggunakan WA Bisnis atau sistem pre-order open PO yang membuat kita lebih rendah resiko ya ketika tahap awal mulai bisnis. Contoh lagi nih ya, misalnya bergabung dengan food court online seperti OYS yang membuat biaya untuk memulai bisnis kita bisa lebih terjangkau. Yang kelima, scalable and hack growth factor. Ini dia nih, bagian yang sangat menarik di mana bisnis kuliner merupakan salah satu industri yang punya aspek scale and hack growth sangat besar dengan berbagai modal. Contohnya seperti yang tadi udah saya sebutin, Haus nih yang bisa scale melalui modal Ventura atau venture capital ya. Tapi foodpreneur tahu nggak gimana cara mereka melakukan scale? Model partner store atau kerjasama bagi hasil dengan pemilik modal. Scale model juga bisa dilakukan dengan cara franchise, kemitraan, dan juga crowdfunding. Sehingga tidak aneh kalau kita melihat banyak sekali brand yang dalam waktu singkat bisa meledak puluhan sampai ratusan cabang. Tentu tantangan utamanya adalah sustainability. Tapi ini bahasan lain yang juga nanti akan kita bahas ya di artikel atau di video lainnya. Yang keenam adalah social impact. Poin ini juga sangat menarik di dalam bisnis kuliner. Social impact yang sangat besar bagi masyarakat. Sektor kuliner ini bisa sangat sederhana sekali seperti buka warung tenda atau memulai bisnis dari dapur rumah. Tapi secara impact atau dampak ya, membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang sangat nyata. Bayangkan model bisnis seperti Haus, kopi kenangan, dan lain-lain. Berapa ribu atau puluh ribu karyawan yang dapat mereka pekerjakan dengan terus melakukan pengembangan bisnisnya. Hal ini juga yang mendorong banyak entrepreneur lahir dengan purpose menjadi manfaat bagi banyak orang.
Dan pilihannya jelas, salah satunya jatuh pada bisnis kuliner. Simple banget, Anda buka bisnis gerobak gorengan aja nih di depan rumah, udah otomatis pasti butuh karyawan ya. Yang ketujuh, opportunity for everyone. Kuliner itu bukan rocket science ya, artinya siapa saja bisa masuk dan berkesempatan untuk sukses jika punya knowledge, cukup hustler, guts, network, SDM, dan ekosistem yang mendukung. Coba aja ya kalau teman-teman pengen buka sekolah atau rumah sakit. Waduh, itu tentu nggak akan semudah kalau buka bisnis kuliner dari berbagai aspeknya. Hal ini membuat siapa saja punya peluang. Tidak peduli latar belakangnya apa, pendidikannya setinggi apa, asal beberapa poin yang tadi saya sebutin ya, konsisten kita implementasikan. Selalu ada peluang untuk bisa sukses. Yang ke-8, number of investor. Yes, menariknya bisnis kuliner adalah potensial investornya banyak dan sangat luas, mulai dari korporasi sampai individual investor. Sehingga tidak aneh banyak brand yang bisa tumbuh sangat cepat mencapai jumlah ratusan bahkan ribuan. Contohnya ya, kalau teman-teman punya gerobak ayam goreng ya, yang cabangnya bisa sampai ribuan dengan konsep kemitraan di mana siapapun kalau memenuhi syarat dapat membuka gerobak ayam goreng di lokasi yang mereka inginkan dan mendapatkan approval dari pemilik brand. Nah, gimana teman-teman? Tertarik nggak untuk berbisnis kuliner atau menjadi investor di dalam bisnis kuliner? Satu hal penting, jangan lupa selalu bekali diri dengan knowledge ketika Anda ingin masuk terjun di dalam dunia kuliner, baik sebagai pelaku ataupun sebagai investor. Oke, itu dia tadi 8 alasan mengapa bisnis kuliner sangat menarik untuk saat ini. Ketemu lagi dengan saya nanti di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.